Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Saya Sri Haryadi di sini akan sebagai pengamat yang mana akan mempraktekkan coaching, di mana sebelah kanan saya Bu Niken akan bertindak sebagai coach dan sebelah kiri saya Bu Ira akan bertindak sebagai coaching. Nah, langsung saja kita mulai coaching hari ini. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Ira, dalam kegiatan coaching ini silakan berikan satu permasalahan atau hambatan yang masih ada. Mungkin saya bisa membantu Anda dan Jadi saya akan cerita akhir-akhir ini seperti yang saya alami, khususnya terkait pembelajaran matematika. Oke Bu Ira, dengan senang hati monggo Bu Ira bisa bercerita apa yang Ibu Ira alami dan merasakan yang terjadi di kelas. Ini Bu, jadi di kelas matematika saya ini sebagian besar murid itu masih bingung tentang bagaimana konsep materi pecahan yang kemudian diubah dalam bentuk desimal. Kondisinya begitu ya Bu Ira. Sebagian besar murid sulit untuk memahami konsep materi pelajaran yang akan berubah ke bentuk desimal ya. Jadi gimana ya kemudian cara untuk mengatasi kasus ini? Oke baik. Iya, saya paham apa yang dirasakan Ibu. Memang membutuhkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk menanamkan konsep materi pelajaran pada murid, khususnya materi pecahan pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya, Ibu dari percakapan pada siang hari ini harapan apa yang Ibu ingin dapatkan? Tentunya dari permasalahan saya ini, saya berharap dari hasil diskusi ini bisa ketemu apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan tentang sulitnya menanamkan pemahaman materi pecahan pada pembelajaran matematika. Nah, murid sudah memahami suatu materi pembelajaran menurut Ibu itu yang seperti apa? Tentunya murid yang bisa menyelesaikan evaluasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari yang mudah maupun ke soal yang high order skill. Mampu mengerjakan soal evaluasi atau mampu menjawab pertanyaan yang mudah ke soal yang hot ya Bu ya. Nah selanjutnya itu apabila ini dinilai antara 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Ira, murid-murid Bu Ira itu dinilai berapa? Jika patokan nilai 1 itu sama sekali tidak memahami materi pembelajaran dan patokan nilai 10 itu sangat memahami materi pembelajaran. Nah, saya itu masih di range 5 itu, ya, karena kelihatan mereka itu belum memahami tentang materi pecahan. Ada dari 5 ya Bu Ira. Baik, kira-kira Bu Ira menginginkan murid itu memiliki tingkat pemahaman materi pembelajaran dinilai berapa ya? Tentunya saya pengen dong anak saya itu di range 8 gitu. Oke, rencana yang sangat luar biasa Bu Ira. Sekarang Bu Ira ingin nilai di range 8. Apakah Bu Ira yakin nanti bisa mendapat nilai di range 8 dengan skala kondisi yang ada dalam pembelajaran? Ya, saya punya keyakinan dan optimisme ya untuk mencapai nilai di range 8 tersebut. Oke, luar biasa Bu Ira. Nah, selanjutnya menurut Bu Ira nih, apa saja yang mengakibatkan murid memiliki tingkat pemahaman yang rendah dalam materi pembelajaran pecahan? Jadi saya kurang menggunakan media dengan sangat. Jadi konsep bahwa anak itu muda itu tidak saya pahami ya. Kemudian saya juga tidak
memberikan waktu yang lebih anak-anak itu untuk berdiskusi kelompok. Pembelajaran itu bukan hanya tujuan akhir saja, tetapi ini sebuah proses itu yang belum saya sadari secara umum. Baik Bu Ira, kondisi di lapangan ternyata begitu ya. Nah sekarang Bu Ira, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid mudah memahami materi pembelajaran pecahan pada pembelajaran matematika? Tentunya saya harus memahami ya bahwa anak-anak itu pun menginginkan pembelajaran yang aktif, sehingga saya harus melibatkan anak-anak itu secara aktif juga, dan saya harus cari metode maupun media pembelajaran yang membuat anak itu mudah memahami tentang materi pecahan. Iya, baik Bu Ira, saya sangat sependapat dan satu pemikiran dengan apa yang Kak Jenina sampaikan. Pembelajaran yang melibatkan peran aktif dari siswa. Nah, sekarang Bu Ira, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat murid aktif dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran? Yang utama adalah pembelajaran itu harus berpihak pada murid, ya. Kemudian saya membuat mereka aktif berdiskusi kelompok dan memilih ya media yang cocok, yang sesuai, yang memudahkan anak itu untuk belajar matematika. Iya, saya sangat setuju dengan Bu Ira. Dengan berdiskusi kelompok dan penggunaan media pembelajaran bisa murid untuk selanjutnya Bu Ira, kalau boleh tahu bagaimana selama ini Ibu dalam menyikapi anak apabila kurang memahami suatu materi pembelajaran? Jadi saya bisa meminta mereka untuk mengulas kembali ya belajar di rumah tentang materi tersebut. Sejauh ini hanya sebatas memintanya untuk belajar lagi di rumah agar dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Mungkin sejauh ini belum ada metode atau strategi yang lain untuk bisa merangsang murid agar lebih memahami materi pembelajaran. Mungkin ya pakai metode atau strategi kelompok kecil atau berdiskusi dengan peran masing-masing anggota atau yang lainnya. Ada tidak begitu? Belum ya, tapi nanti saya bisa mencari di YouTube atau di sumber-sumber referensi yang lain ya, sehingga kita dilepas untuk materi pecahan dan saya bisa mencari media yang pas ya untuk anak-anak itu bisa lebih mudah belajar tentang pecahan. Nah, itu Bu Ira sudah paham dan menguasai metode dan strategi diskusi dan penggunaan media pembelajaran. Betul sekali Bu Ira, saya memiliki keyakinan yang kuat dan optimis yang sangat tinggi bahwa Bu Ira dengan menggunakan berbagai macam strategi dan metode untuk berdiskusi serta penggunaan media pembelajaran nanti pasti secara tidak langsung akan dapat memahamkan murid mengenai suatu materi pembelajaran khususnya materi pecahan. Selanjutnya Bu Ira, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tentang sulitnya menanamkan pemahaman materi pecahan kepada siswa? Yang pertama saya akan membangun komunikasi yang baik antara guru dan juga murid ya, seolah mereka itu teman, jadi ketika belajar itu nyaman. Kemudian saya akan mencoba menerapkan berbagai metode ya, dan mengetahui konsep diferensiasi yang ada di antara mereka itu, sehingga mereka bisa berdiskusi kelompok itu lebih aktif. Kemudian saya juga akan mencari atau menggunakan media yang tepat ya, di setiap kegiatan pembelajaran. Ya, luar biasa Bu Ira, rencana yang telah disampaikan. Saya berdoa dan mendukung sekali. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Ira yang telah tadi dirancang ya, secara rinci dan sistematis semoga berhasil dan sukses ya Bu Ira. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana tersebut? Ya, saya mulai insya Allah besok pagi ya, kelas saya dimulai. Biasa sekali Bu Ira. Baik Bu, selanjutnya saya ingin mengetahui apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching hari ini Bu? Terima kasih sekali. Jadi dari obrolan dan curhatan saya ya, itu saya mendapatkan banyak hal dan yang penting
dirindukan oleh anak-anak saya di kelas dan diinginkan ya untuk bisa bersamai mereka. Itu Luar biasa, terima kasih Bu Ira. Dalam diri saya pribadi, saya mendukung semoga semua apa yang sudah menjadi rencana dan komitmen Bu Ira berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Amin. Terima kasih atas waktunya. Amin, ya Bu Ira, sama-sama. Sampai jumpa di kegiatan coaching berikutnya. Assalamualaikum. Baik, di sini saya sebagai pengamat ingin menyampaikan hasil observasi yang telah dilakukan antara coach Bu Niken dan coach Wira, di mana yang pertama adalah sudah menggunakan alur delta, di mana tujuan menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya tentang penggunaan pembelajaran matematika, tentang penggunaan konsep pecahan ke desimal. Terus kemudian yang kedua, identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang harus dilakukan adalah mengasihkan, bahwa pelajaran juga harus sesuai dengan yang berpihak kepada murid. Terus untuk rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal yang dalam menyelesaikan permasalahan, baik antusiasme murid-murid dalam pembelajaran yang aktif dengan metode media yang menyenangkan. Terus kemudian langkah kita yang kemarin tentang tanggung jawab, di mana coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusinya yang diambil. Demikian coaching dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.